Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Fi kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidil salihin radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala al-Husain fasa'altu abi an dukhuli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu salasata ajza juz'an lillah wa juz'an li ahli wa juz'an li nafsihi summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas fayuruddu bil khassati 'alal 'ammah wa la yadakhiru anhum syai'a. Berkata Al-Imam Al-Husain, cucu Nabi, bertanya lawan abahnya, Baginda Ali, Sayyiduna Ali, wahai abah, kayak apa yang pian ketahui Nabi ketika masuk ke dalam rumah? Ujar Baginda Ali, Sayyiduna Ali, Baginda Nabi bila masuk ke dalam rumah membagi 3 waktu. Yang pertama untuk Allah. Di rumah Nabi kita ada ibadah. Ibadah apa aja di rumah? Sholat, yaitu sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Semua sholat sunnah afdalnya di rumah, kecuali yang ada anjuran seperti tarawih dan witir di bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa minta hujan, ya. Selain itu sholat sunnah afdalnya di rumah, tahajud, ya, duha, hajat, taubat, dan seterusnya. Di rumah juga ada baca Al-Quran, ada zikir untuk Allah, amaliyah, beramal. Yang kedua, Nabi bila di rumah ada waktu untuk keluarga, untuk bini-bini dan anak cucu lah. Tapi anak sidin meninggal waktu halus 2 tahun meninggal pada sawat. Jadi banyak untuk istri beliau. Kalau ada anak, Nabi kita pasti membagi waktu untuk anak. Untuk cucu, ada cucu Sayyidina Hasan dan Husain, Nabi kita bercanda. Dengan istri Nabi kita membagi waktu, baik itu saling papanderan. Makanya candaan suami istri itu dinilai ibadah. Jadi panderan-panderan nang kada kakaruan dua laki bini dinilai zikir. Sekarang binian ini sedikit mendapatkan suami yang banyak pander. Suami boleh ke rumah langsung aja berabah dan guring keuyuhan. Makan pun berdiam, ya, kena duduk berdiam. Bahari nang kayak itu wayah ini bertambah banget bah-HP. Nah, bini kada dipanderi, orang lain nang dipanderi. Bini seorang di diam makan,
bini orang dipanderi di HP. Jadi akhirnya seakan-akan waktu untuk keluarga itu kadada. Ya, makanya banyak video yang lucu, dudukan di meja makan, nang abah mengikuti HP, nang bini mengikuti HP, nang anak mengikuti HP. Nah, barataan itu lain waktu untuk keluarga, itu untuk pribadi. Nabi kita bila di rumah setelah beribadah, beliau dengan istri bercanda, ya kayak Pak Ian Bahari, masa-masa bahagia pengantin hanyar. Kemudian ada bagian untuk beliau pribadi, ada pribadi beliau, untuk bersih-bersih, untuk gawi-gawi apa, bersih, apa, menyusun-nyusun apakah. Nabi kita di rumah beliau menjahit baju, menjahit sendal, basah sapu. Ya, Nabi kita di rumah aktivitas seperti orang biasa. Ini Sayyidina Ali menceritakan, seperti itulah akhlak Nabi kita ketika di rumah. Kemudian beliau membagi waktu untuk para sahabat, para tetangga, para keluarga, yang khusus dan yang umum semuanya. Nabi kita meluangkan waktu bila ada tamu-tamu yang baelang, Nabi kita persilahkan, baik sahabat yang biasa ataupun pejabat orang kaya. Nabi kita semuanya dilayani, tidak pilih-pilih. Semuanya ada kesempatan untuk bertanya, berkonsultasi langsung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi kita membagi waktu dengan orang-orang yang punya hajat, baik satu hajat yang datang Nabi tunaikan, ada yang minta 2 hajat Nabi berikan, ada yang banyak hajat Nabi dengarkan, Nabi selesaikan, dan Nabi sibuk dengan para tamu, para sahabat, ya, yang mana semua itu untuk kebaikan maslahat umat. Nah, ini kesibukan Nabi kita. Pemimpin seperti itu. Pemimpin itu harus sibuk untuk rakyat. Kalau sibuk untuk pribadi, ya, ini lain pemimpin. Bagus kalau pemimpin tuh pada basic kantor tuh bagus. Jadi kantornya di lapangan aja. Nah, jadi hari-hari memantau, mengawasi, belusukan nggak jurang. Nah, ya, nanti Nabi kita seperti itu beliau. Segala masalah sahabat itu, umat itu Nabi selesaikan. Bila ada masalah, selesaikan. Ya. Dan Nabi berikan solusi. Jadi setiap masukan itu ditanggapi sama Nabi kita. Tidak pernah dibiarkan masalah umat itu pending, diam, tidak jalan, buntu, kada selesai, kada pernah. Setiap ada masalah Nabi kita perhatikan dan diselesaikan. Kemudian bagaimana Nabi kita ketika di luar rumah? Jadi beliau bila di luar rumah Nabi kita bergaul menjaga lisan, kada banyak pander kecuali yang manfaat. Jadi kada hakun Nabi itu berpanderan dengan orang-orang yang membuang-buang pander. Bila ada manfaat, kebaikan, berpander beliau berbicara.
Kemudian Nabi kita bila bergaul dengan orang selalu bersifat ramah, tidak membuat orang takutan, segan, itu kada. Ada mula orang ada nyaman tuh, ada pasti nyaman. Ya ada orang tuh kita tuh kada nyaman baparak. Kan ada kayak apa? Asli kada nyaman bangsa ngalih baparak sini tuh asa ngalih. Kan tuh ada tuh mungkin karenanya sugih kah, sakadanya dilihat aja kada mau diparaki sudah, mungkinnya pejabat kah atau tuan guru besar kah. Itu ada. Tapi Nabi kita bila keluar rumah, ya orang itu tidak merasa canggung untuk berparak lawan Nabi. Padahal Nabi ini wibawanya tuh luar biasa. Tapi ini sahabat-sahabat baik kelas bawah, budak, miskin, fukara, itu nyaman aja lawan Nabi, kadang ngalih, nyaman aja. Nah, jadi kadang jaga jarak tuh kadang. Nah, jadi bila orang yang mengolah orang tuh pinengalih baparak itu lain tuh, artinya masih belum mewarisi bagaimana rahmahnya Nabi dengan para umat, ya. Dan Nabi kita memuliakan orang yang sederajat, sesuaikan, Nabi sesuaikan status orang itu, bisa Nabi kita itu bisa, ya. Jadi tidak orang berpangkat tidak merasa rendah, orang miskin tidak merasa hina ketika parak Nabi. Han, nyaman, orang kaya kada merasa tersinggung, ya. Begitulah bila orang itu berhadap lawan Nabi. Ada ngalih itu Pak. Dan Nabi kita selalu memperhatikan sahabat metihi satu persatu. Bila perkumpulan di majelis Nabi kita itihi. Nah, Nabi kita takuni, Nabi kita tanya mana inya, siapa kabarnya, siapa nang kada hadir. Begitu Nabi kita mencari sidin lawan sahabat tuh satu-satu, itu Nabi kita itihi janaki, tahu keadaannya tuh. Nah, ini pemimpin luar biasa Nabi kita. Makanya kada aneh bila Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu bila malam keluar rumah tengah malam metihi setiap rakyat ini kayak apa keadaannya. Kenapa? Nabi seperti itu. Ya. Jadi para pewaris Nabi itu, ya, setiap satu daripada sahabatnya tidak pernah terabaikan, tidak pernah terhiraukan, semuanya mendapatkan perhatian. Dan Nabi kita bila di majelis tidaklah bulik badahulu kecuali berataan bulikan. Nah, Nabi kita ada langsung hilang gitu. Tuntung berataan bubar sini. Ya. Dan Nabi kita selalu, ya, memperhatikan sahabat-sahabat. Bahkan setiap yang duduk di hadapan Nabi pasti merasa inya yang paling diperhatikan Nabi. Nah, setiap sahabat yang puluhan duduk itu, ratusan, masing-masing merasa inya itu diperhatikan oleh Nabi. Tidak ada satupun yang merasa pina Nabi ini pina apa, itu ada. Begitulah
saking perhatiannya Nabi kita dengan para sahabatnya. Ini akhlak Nabi kita. Di majelis beliau dengan lemah lembut, dengan kesabaran, tidak mengangkat suara, sahabat beradab di hadapan Nabi, saling tawadu, saling memuliakan orang tua, saling memperhatikan anak-anak. Jadi anak-anak juga ada di majelis, diperhatikan. Bagaimana mereka duduk dengan Nabi, diperhatikan. Nah, tidak diusir, apalagi disariki kadang. Yang tuha-tuha Nabi kita juga perhatikan dengan perhatian yang khusus. Nah, tempat duduknya dan seterusnya. Begitulah Nabi kita di rumah dan di luar rumah. Artinya tidak ada waktu yang berlalu siang dan malam atau malam pun siang kecuali untuk amal kebaikan, ibadah kepada Allah, dan bagaimana beliau untuk melayani umat para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang terbaik, dengan murah senyumnya, dengan sifat yang mudah, nyaman, ada tapi ngalih. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan sifat kedermawanannya, Nabi kita. Jadi orang punya hajat itu selesai, apapun hajatnya. Jadi kada bulik dalam keadaan hampa atau sia-sia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendekesahkan tentang akhlak Nabi ini, ya, ada bakalan habis. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang terjadi pada siapapun, semua itu sumbernya daripada akhlak mulia Nabi kita Muhammad. Siapapun yang kita lihat, bila inya baik, Nabi kita bahari mengajarkan demikian. Pasti itu sudah pernah ada pada jiwa dan diri kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana para sahabat Nabi, kadang mereka itu di hadapan Nabi bersyair, memuji, bercerita-cerita. Nabi pun duduk dengan sahabat ngobrol, mendengarkan apa. Kadang Nabi kita beramiannya itu di dalam hiburan. Jadi Nabi kita hiburannya dengan sahabat. Hiburannya berkasidah, ya, berkasidah. Kadang mereka menyebutkan tentang perkara jahiliyah, kisah bahari. Nabi dengarakan, rame itu kisah bahari zaman jahiliyah bahari. Oh, Nabi dengarakan, ya, Nabi kita. Dan Nabi kita senyum, ya. Dan Nabi kita senyum, ikut senyum bila mereka tertawa. Mereka pakai sahan, tertawaan, umpat juga Nabi kita tertawa. Wah, rami aja Nabi kita mompati itu nah. Mompati, padahal ini artinya sahabat itu kada sangalih duduk di hadapan Nabi itu. Nah, berkesah-kesahan di hadapan Nabi itu biasa aja Nabi kita. Sidin dengarakan, bahkan bila buhaya tertawaan, Nabi umpat tertawa juga. Dan Nabi kita tidak pernah menegur kecuali ada majelis yang haram, panderan yang haram, yang kada pantas, ya sidin larang. Selama bagus saja, kisah-kisah baik saja,
Nabi kita empat tertawa juga, empat merespon ya apa yang dibincangkan oleh para sahabat. Bahkan Nabi kita itu yang paling banyak senyum di majelis Nabi kita. Paling banyak senyum ya di wajah para sahabat. Dan Nabi kita kadang merasa senang, kagum ketika sahabat bercerita, ya Nabi kita, luar biasa nih, mantap nih, bercerita nih, asik gak? Gitulah ibaratnya. Menghargai ketika orang bercerita, itu Nabi kita hargai. Nah, dan sahabat juga empat tersenyum, tertawa bila Nabi tertawa, dan tertawa Nabi senyum. Nabi sih berkesah, lucu, Nabi kita senyum, sahabat tertawaan juga. Jadi kada sopan tertawa di hadapan Nabi itu. Lakoi pinang ngali, duduk ngali, hendak ke kamar mandi ngali, kada. Bahkan pindah hendak ketawa ngali kada, nyaman aja, asik aja bila di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita bila senyum sahabat empat jiwa tertawa. Pernah di majelis datang orang kampung dari dusun dengan keadaan kada sopan, pina sarik lah, bapander itu pina kasar. Sahabat melihat pina sarik juga, dia itu hendak bertakun lawan Nabi. Sahabat jangan mengganggu Nabi. Lalu kata Nabi kita, biarkan dia, silakan ya. Orang dusun ini biarkan dia hendak bertakun apa. Ujar orang Baduy ini, sungguh yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasul, saya ingin membuat engkau tersenyum. Artinya hendak menggayai Nabi. Ibaratnya hendak menggayai Nabi. Kemudian inya bertakun, ya Rasulullah, ulun mendengar Dajjal itu nanti bila datang membawa makanan kepada manusia yang kelaparan. Karena bertahun-tahun kemarau, tidak ada hujan, tanaman mati, sumber air kering, manusia kelaparan, kehabisan makanan. Lapar manusia ini, udah ada makanan lagi sudah di muka bumi ini, datang Dajjal membawa makanan. Jenang orang gunung tuh. Ya Rasulullah, ulun ini apakah bisa ulun ini karena ada minta makanan Dajjal? Ulun ini kawakah ibaratnya karena ada mengambil makanan Dajjal? Dan ulun urus awak, atau ulun ambil, ulun kanyang. Siapa itu ya Rasulullah? Lalu sahabat ya Nabi kita
tertawa, senyum Nabi kita. Dan Nabi kita kadusah gini, artinya engkau itu seperti itu, hendak minta makanan Dajjal. Bila engkau beriman, engkau akan diberi rasa kenyang. Ada mungkin engkau kurus, kelaparan, kadusah bina mengharap makanan Dajjal di Nabi kita, kadusah gitu, biar aja engkau nanti Allah akan berikan rasa kenyang dan keselamatan. Adalah Nabi kita mengunjungi sahabatnya yang sakit, Nabi kita elangi ya. Begitulah Nabi kita perhatian sekali dengan para sahabat. Dan Nabi kita tidak pernah menyampaikan yang membuat orang itu tersinggung atau menyebut nama. Tapi beliau mengatakan, kenapa fulan itu, orang itu seperti itu, kenapa? Tidak pernah langsung, kamu ini kenapa? Si Inya itu kenapa? Ada pernah. Kenapa dia itu? Kenapa ada orang seperti itu? Seperti begitulah Nabi kita tidak ingin ada orang yang tersakiti. Nabi kita hanya menyebutkan secara umum, kenapa sih ada orang berbuat demikian? Ya, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang itu kada paham, kada hakun maumpati. Nah, begitulah Nabi kita. Padahal orangnya ada di situ. Tapi Nabi kita menyebutkan secara umum nasihat itu dan mengena. Sehingga sahabat yang merasa, oh Nabi ini ibaratnya menasehati aku nih, cuman sidin kada menyambat langsung. Jadi menjaga perasaan para sahabat. Dan Nabi kita mengatakan, jangan engkau ceritakan tentang sahabatku kecuali kebaikan. Jadi bila di majelis Nabi kita kada hendak bila ada orang berpadah masalah keburukan kawan, jangan mengesahkan kawan ini di hadapan aku tentang keburukan inya, jangan ya Nabi kita. Ya Rasulullah itu inya itu kayak itu nah ada baik, jangan hendak berkesah di hadapan Nabi. Kenapa? Ya Nabi kita, aku ingin bila keluar dari majelis hatiku kededa sangkaan lawan sahabat-sahabatku. Bila engkau kisahkan, karena aku tak ingat uinya tuh nangka itu kelakuan ini pang bekesah. Nah, jadi Nabi kita bapadah sudah, jangan ada yang berani mengesahkan keburukan kawan lawan aku. Artinya mengesahkan keburukan itu dalam hal membuat kawan itu supan. Ya, jangan ya Nabi kita. Biarkan dijainya. Artinya Nabi kita kada hendak ada melihat orang itu ingat keburukan inya. Ya. Dan Nabi kita mengajarkan jangan menggibah orang lain. Ya, Nabi kita kada ketujuh bila ada majelis panderannya membuat orang itu kada nyaman, orang itu disambati tentang keburukannya. Dan Nabi kita mengatakan kepada para sahabat, bila engkau berdakwah, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru, berikan kabar gembira, jangan dibuat orang itu takut dengan Islam. Biarkan mereka itu nyaman, senang beragama. Berikan pesan-pesan semangat, jangan menakut-nakuti, mengancam-ngancam, jangan. Siapapun dia, berikan kabar gembira, rahmat Allah,
taubat Allah, ampunan dari Allah. Jangan diancam-ancam orang itu, ditakut-takuti sehingga ini putus asa. Dan mudahkan, jangan dipersulit. Setiap hukum perkara cari yang paling mudah. Jangan mengalihi umat dengan fatwa-fatwa. Jangan. Menghendak ngalih itu hagan seorang aja. Bila hagan umat, jangan mengambil pendapat yang paling ngalih. Guru boleh hajaka puasa, bayar hutang lawan puasa Syawal boleh. Nah, karena ada pendapat kada boleh. Ada sah. Atika ada sah itu qadanya kada dapat, Syawalnya kada dapat. Ya puasa biasa aja. Gara-gara tak niat dua. Bila hendak qada ya qada, Syawal ya Syawal. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Boleh hajaka berkurban langsung akikah. Ada yang mengatakan kada boleh, ambil yang boleh aja. Boleh aja kurban akikah silahkan. Akikah di hari kurban boleh aja. Nah, boleh aja kah fitrah lawan duit, boleh aja. Nah, jangan disambat kada sah, kada boleh, jangan ya. Jelaskan, begitulah Nabi kita menyuruh sahabat bila berdakwah di suatu daerah, jangan mengalihi orang lain dengan fatwa kalian, pendapat kalian. Cari yang termudah, bagaimana keadaan umat di situ harus pahami. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kenapa Nabi kita suka orang-orang yang mudah nyaman dengan orang lain. Bahkan Nabi kita mendoakan, ya Allah, mudahkan urusan orang yang memudahkan urusan orang lain, dan persulitlah urusan orang yang mempersulit orang lain, mengalihi orang. Itu Nabi kena doa Nabi, karena perkaranya ngalih juga, urusannya ngalih juga. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa meneladani sebagian daripada kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqihlana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.